Lelaki ini telah merenggut kesucianku, tapi Mama malah membelikannya mobil mewah. Mengapa jadi begini, Ma? Novel bersambung. Dendam. Bab kedua, uang asuransi kematian papa. Kukenakan pakaianku satu persatu, air mata yang jatuh di pipi. Kuseka dengan punggung tanganku. Perlahan aku berdiri di atas kakiku yang goyah dan terasa seakan patah. Lalu aku mulai melangkah menuju pintu. Aku berjalan tertatih sambil kedua tanganku menahan bagian bawah perutku yang terasa sangat sakit. Kini aku melewati ruang makan dan hampir saja mencapai pintu kamarku. Tubuhmu lumayan enak juga. Sebuah bisikan mendekati lubang telingaku. Wajah Om Sony ternyata sudah berada tepat di samping wajahku. Bahkan ujung hidungnya yang mancung sedikit menyentuh daun telingaku. Aku bergidik ngeri, namun tanpa bisa kutahan, tanganku bergerak sangat cepat. Plak, 2 detik kemudian, telapak tanganku telah mendarat tepat di pipi laki-laki jahanam itu. Saking kuatnya aku memukul, hingga membuat tubuhku terhuyung. Kutegakkan kepalaku menatapnya. Wajahnya yang menjijikkan terlihat tersenyum sambil mengelus pipinya yang merona merah bekas tamparan tanganku barusan. Setelah mengelus pipinya, lalu telapak tangannya itu ia dekatkan ke bibir dan muat. Terdengar suara bunyi kecupan. Beberapa detik kemudian terlihat Om Sony mengangkat wajahnya dan kini rona menakutkan. Ia tebarkan lewat pandangan matanya yang dingin membeku. Kelopak matanya menyipit seiring rahangnya mengeras. Mata seorang pendendam. Ia mundur 1 langkah dan aku tetap memandanginya dengan sangat jijik. Pak, aduh, aku terpekik dan spontan memegang pipi kiriku. Tamparannya sangat keras hingga tubuhku terhuyung ke samping lalu terduduk di lantai. Dengan santai Om Sony menurunkan tubuhnya dan berjongkok di hadapanku. Ujung telunjuknya menyentuh puncak hidungku dan ia tersenyum. Lagi-lagi aku jijik. Meludahlah jika kamu jijik kepadaku. Aku akan dengan senang hati memperkosamu kembali, dengusnya. Pergi kau, bentakku histeris. Ia benar-benar berdiri. Ujung kakinya belum beranjak dari sisi lututku. Haha, aku memang mau pergi. Aku sudah janjian sama istriku siang ini akan memilih mobil baru di showroom. Santai Om Sony menggulung lengan kemejanya. Ia memang terlihat bersiap untuk pergi dan sibuk mendandani dirinya sekali lagi. Ia berputar lalu melangkah sedikit menjauhiku. Apa Mama membelikan Om Sony mobil baru? Apa aku tidak salah dengar? Selamat tinggal sayang. Semoga kenangan manis hari ini membuatmu ketagihan. Om Sony tersenyum dan memamerkan penampilannya di hadapanku. Ia melangkah kembali dan kini benar-benar meninggalkan diriku yang masih terduduk di lantai. Aku mengikuti kepergiannya dengan pandangan mataku. Namun hampir mencapai daun pintu, tiba-tiba Om Sony terpaku beberapa saat kemudian berbalik ke arahku. Mau apa lagi dia? Tanya hatiku. Oh ya, jika kamu merindukan pelukanku, kita bisa melakukannya nanti malam setelah mamamu tertidur pulas. Aku akan melayani kalian berdua dengan sangat baik, ucapnya tanpa nada berdosa. Setelah Om Sony benar-benar pergi, aku segera bangkit dan masuk ke kamarku. Kurebahkan tubuh di kasur empuku. Sambungan engsel pinggangku semua terasa seakan mau lepas. Perutku mual dan pandangan mata berkunang-kunang. Kepalaku yang pusing memaksaku untuk istirahat. Berpikir sejenak, mencoba untuk mengurangi ketegangan otot tubuhku. Aku malah tertidur mungkin sekitar 1 jam lamanya. Aku tersentak bangun dan kembali ingatanku kepada Mama. Mama dapat duit dari mana untuk membelikan Om Sony mobil baru? Bukankah akhir-akhir ini penjualan Mama semakin turun? Kupijit kepalaku yang semakin pusing. Tiba-tiba aku tersentak teringat sesuatu. Jangan-jangan Mama memakai uang asuransi kecelakaan pesawat Papa untuk memanjakan Om Sony. Aduh, gawat kalau begini. Aduh, di mana ponselku? Aku harus menggagalkan rencana Mama untuk membelikan Om Sony mobil baru. Bukankah uang itu sudah direncanakan Mama untuk tabungan hari tuanya? Tanganku meraba permukaan meja yang berada di samping tempat tidurku. Panik. Beruntung, aku menemukan benda itu. Layar benda pipi yang mengeluarkan cahaya cukup terang. Bergegas aku masuk ke aplikasi hijau yang merupakan saluran komunikasi favoritku. Semoga aku tidak terlambat. Aku memaki diriku yang pakai tertidur segala. Coba dari tadi aku mengambil inisiatif.
tanganku bergetar. Niatku mencari urutan percakapan dengan mama. Malah aku kesasar ke bagian status. Mataku menangkap status terbaru mama yang dikirim sekitar 30 menit yang lalu. Di sana ada foto mama yang bergandengan mesra dengan Om Sony dan sebuah caption tertulis, "Selamat ulang tahun suamiku tercinta. Sebuah hadiah kecil ini semoga membahagiakan hari jadimu yang ke-35 tahun." "Mama," teriakku panik. Air mataku berhamburan. "Tolong mama, hentikan kebodohan ini." 30 detik kemudian muncul status berikutnya. Om Sony nampak sedang mengemudi sebuah mobil mewah terbaru. Lokasinya sepertinya masih di showroom. Bergegas aku mencari kontak mama dan segera meneleponnya. Senyap, sampai 10 kali aku mencoba menghubungi mama, tapi tidak ada sahutan. Kukirimkan pesan. "Mama, tolong jangan belikan Om Sony mobil. Om Sony telah menodaiku, mama." Sending. Aplikasi hijau mama tidak lagi aktif. Hanya centang satu berwarna coklat yang terlihat. Aku semakin panik. Ku coba menelepon mama dengan saluran biasa. Aku menunggu. "Ada apa?" Jawab suara seorang laki-laki di sana. "Kau, ada apa sayang? Kamu sudah tidak sabar menunggu malam nanti. Percayalah padaku. Aku akan melayani hasratmu." Lagi suara laki-laki itu menyambutku. Mengapa Om Sony yang pegang ponsel mama? Lalu mama kemana? Pupus sudah harapanku. Laki-laki yang berstatus papa tiriku itu telah membutakan mata hati mamaku. Mamaku lihat memang sangat membanggakan suami barunya itu. Beda umur 10 tahun membuat mama merasa sangat tersanjung. "Papa, maafkan aku tidak bisa berbuat apa-apa." Tangisku pecah dan hanya memukuli bantal yang bisa kulakukan. Oh, aku tidak boleh diam saja. Aku harus mengambil sebuah tindakan. Semangatku muncul tiba-tiba. Semangat itu pula yang membuat rasa sakit di sekujur tubuhku menghilang. Kusambar sebuah sisir, lalu aku rapikan rambutku sekedar saja. Setengah berlari aku keluar kamar dan berlanjut keluar pintu rumah. Dan kini, aku sudah bertengger di atas jok motorku. Nyalakan mesin dan langsung aku gas motor matic itu menuju toko mama. Jalanan sangat padat dan macet. Panas mulai terik membakar wajahku yang hanya menggunakan helm standar. Namun aku tidak patah semangat. Kusalip beberapa kendaraan di depanku dan makian beberapa pengendara yang jengkel melihat kelakuanku. Tidak aku hiraukan. Tujuanku fokus agar aku segera sampai di toko mama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Akhirnya aku sampai juga di toko mama yang terlihat agak sedikit ramai. Beberapa pelanggan nampak sedang memilih-milih busana. Sementara 2 orang gadis yang merupakan penjaga toko milik mama tampak sibuk melayani calon pembeli. Mereka berdua terlihat cukup ramah dan profesional. "Jana," panggilku pada salah satu dari mereka. Gadis yang kupanggil Jana itu menoleh ke arahku lalu memberi kode agar aku menunggu. Ia masih sangat sibuk dengan calon pembeli. Aku masuk ke toko mencari mama. Biasanya mama duduk manis di meja kasir. Namun kali ini tidak ada yang menunggu di sana. Jana mendekatiku. Nampaknya ia gagal meyakinkan calon pembeli tadi. "Ada apa Mbak Shanum?" "Mbak mencari Ibu Diana ya?" tanyanya, menyebut nama mamaku. Jana makin mendekat dan masih tersenyum ramah. "Iya Jana, Mama kemana?" tanyaku sesegera mungkin. "Nah loh, kok Mbak Shanum nanya? Emangnya ibu nggak bilang sama Mbak Shanum?" "Nah loh, aku nanya dia malah balik nanya." Jengkel. Cepat aku menggelengkan kepalaku. Kubiarkan tatapan heran terpancar dari wajah Jana. Kata ibu mau temani bapak merayakan ulang tahunnya. Ibu juga sudah titip toko kepada kami. Sampai 3 hari ke depan ya, sambil bulan madu, kata ibu. Hihi, terang. Jana sambil terkikik menutup mulutnya. Apa tubuhku terasa lunglai dan rasa sakit di sekujur tubuhku kembali menyerang. Mbak Shanum, Mbak, kenapa? Gelap, aku sudah tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Rasakan kau Indrawan, aku sudah berhasil membalaskan dendam kepadamu lewat anak dan istrimu.